Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bung Asari. Pada kesempatan kali ini saya berada di Hotel Horizon Ultima Ratu yang berlokasi di Kota Serang. Pada kesempatan kali ini tentunya kita akan berbincang-bincang dan mewawancarai salah satu narasumber peserta yudisium, yaitu Bapak Yos Rosid MAP atau yang biasa disebut dengan sapaan Bung Yos. Oke, ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bung Azari. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bertemu langsung dengan brand ambassador ya dari channel Ngopi Bareng Bung Yos. Alhamdulillah hari ini sudah melakukan yudisium ya Pak ya, yudisium yang mudah-mudahan bermanfaat kita ke depan. Sambil kita itu berbincang-bincang dengan Bung Yos, mudah-mudahan mereka selalu sukses dan aman. Amin, amin. Oke Bung Yos, kesempatan hari ini di program Ngopi Bareng Bung Yos nih ya, secara tidak langsung ini ambasadornya nih ya. Nah, ini sangat live sekali nih. Untuk pertanyaan Bung Yos, untuk biar semua teman-teman tahu di sana, untuk pertama bisa cerita nggak tentang latar belakang nih Bung Yos? Ya, latar belakang saya kenapa saya kuliah lagi, karena saya ingin memperbaiki kualitas hidup saya untuk menjadi lebih baik lagi. Lalu yang kedua, kenapa saya ngambil di Banten? Ya, karena kelahiran saya ya di Banten, tepatnya di Banten Selatan. Saya mengambil Untirta karena Untirta adalah yang terbaik di Banten. Gitu. Memang awalnya saya lahir di Marimping, besar SD di Marimping, SMP di Marimping, SMA di Marimping, dan kuliah S1 saya di Kabupaten Bogor. Dan untuk melanjutkannya saya di 2019 dan alhamdulillah lulus 2021 dengan lulusan terbaik. Mantap Bung, mantap sekali. Lulusan Magister Administrasi. Wah, gitu Bung Ari. Oke, ini jadi seru ya, artinya ini mengapresiasi atau memberikan motivasi untuk generasi muda ya Bung ya. Yang kedua nih, kita agak ke dalam nih Bung Yos ya. Untuk keluarga nih Bung Yos, untuk bisa ceritakan tentang keluarga, anak, istri. Oke. Ya, gitu Bung. Jadi di pertanyaan yang tadi yang Bung dan keluarga alhamdulillah mensupport banget ya. Mulai dari istri, orang tua, lalu anak ya. Dan saya ingin membuktikan kepada anak saya bahwa salah satu pendidikan ini sangat penting ya. Karena melalui pendidikan lah salah satu yang bisa dapat memutus rantai kemiskinan. Mantap, jadi ingin mewariskan generasi yang secara pendidikan baik gitu, dan ke depan semoga anak saya lebih tinggi pendidikannya ketimbang saya. Amin Bung Yos. Iya ya, artinya untuk keluarga, untuk masyarakat muda gitu ya. Yang ketiga nih Bung Yos ya kan, intinya apa nih kesan dan pesan nih untuk generasi muda agar bisa mengikuti jejak seperti Bung Yos nih? Ya, pesannya jangan malas ya, harus semangat, dan di mana ada kemauan pasti ada jalan. Dan modal utamanya adalah kita harus selalu optimis bahwa dengan pendidikan kita bisa mampu merubah nasib kita menjadi lebih baik. Salah satu kuncinya adalah jalan pendidikan. Jadi saya berharap Banten ke depan, terutama di Kabupaten Lebak ya Bung, ini semoga angka indeks pertumbuhan manusianya semakin lebih baik lagi, lalu tingkat pendidikannya semakin tinggi lagi, dan berharap dengan semakin tingginya pendidikan di Kabupaten Lebak ini, maka akan semakin banyak ide dan gagasan yang bisa diimplementasikan untuk kemajuan Lebak. Dasar Bung Yos. Saya berharap warga Malingping, warga Wonosalam, Tidak, Kutu Gemblong ke depan tingkat pendidikannya lebih baik lagi, dan ini kalau ada kemauan di dalam tubuh kita pasti akan ada jalan apapun itu. Jadi harus teruslah selama hidup
selama bernapas kita harus terus belajar Juang gitu ya. menggali ilmu. Iya, iya, iya. Oke, Bung Yos, Bung Yos kan masuk lulusan terbaik nih. Ya. Untuk kiat-kiatnya ke depannya seperti apa tuh Bung Yos? Ceritakan. Jadi gini Bung Ari, alhamdulillah wa syukurillah saya diberikan lulusan terbaik di Magister Administrasi Publik dengan perolehan IPK yang besar 3,94, dan ini sesuatu yang sangat berarti di dalam hidup saya. Dan tentunya di dalam mengatur pekerjaan dan kuliah belajar ini bukan sesuatu yang mudah, Bu. Bukan sesuatu yang sangat mudah. Perlu manajemen, perlu adanya kerja keras, dan adanya pengorbanan juga, baik dari sisi materi maupun moral. Apa itu? Salah satunya ya kita harus mengorbankan yang tadinya sering bermain, kuyupan gitu kan, atau diskusi dengan yang lain. Tapi sisi lain juga harus bisa mengutamakan kepentingan belajar gitu, agar belajar ini ya kita bisa mengharumkan kedua orang tua. Nah, itu pesan orang tua saya, karena Biasa ya. orang tua saya, kalau kamu cita-citanya ingin tercapai, buktikan dulu katanya dengan hasil terbaik di dalam proses perkuliahan. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah terbukti sekarang sudah membuktikan kepada kedua orang tua, dan mudah-mudahan apa yang ada di dalam hati saya, cita-cita ke depan saya bisa tercapai gitu. Karena saya mengingat pesan dari senior saya, Junaidi Ibnu Jarta. Usia saya sekarang 30 tahun. Pada saat di IPB, Bang Jun selalu mengatakan kepada saya, Yos, kalau usiamu sudah 30 tahun, kamu harus menentukan pilihan. Ada akademisi, politisi, dan pengusaha. Tentukan sikap kamu di apa. Dan alhamdulillah 3 bidang itu saat ini saya sangat tertarik gitu loh. Ketertarikan saya terhadap ketiga bidang itu, dan alhamdulillah saat ini saya sudah berusia 30 tahun mendapatkan gelar Magister Administrasi Publik, dan saya terus berproses, dan saya berharap ke depan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan cita-cita terbesar saya. Amin, Bung Yos. Gitu, Amin, Bung. amin, amin. Ini yang sangat-sangat luar biasa ya, artinya menginspirasi buat kita semua, terutama pemuda-pemuda. Oke, Bung Yos, bagaimana cara mengatur ya? Alhamdulillah Bung Yos hari ini ya, telah ikut kursium ya, Ya. lulusan yang terbaik Ya. ya. Mungkin repot kan di Bung Yos ke depannya ya, mengatur segala macam. Nah, untuk mengatur semua itu antara kesibukan dengan keluarga itu seperti apa? Nah, jadi memang awal-awalnya saya juga belum masih dalam tahap proses gitu, Bung. Karena sulit sekali ketika sisi lain tiap weekend saya harus kuliah, atau di hari kerja juga harus ikut kuliah, tapi di sisi lain saya juga harus membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Ini memang sangat sulit. Awal-awalnya anak saya berontak juga ya, kok di hari kerja gitu kan. Iya. Kok di hari libur gitu, kok gak bisa menyempatkan waktu untuk keluarga. Emang ayah kenapa gitu? Setiap hari weekend kok nggak ada di rumah? Iya. Ya padahal saya menyempatkan diri di sela-sela itu untuk mengisi waktu dengan kuliah. Dan dengan memberikan pemahaman dan pengertian kepada keluarga, alhamdulillah anak saya memahami itu. Jadi setiap hari weekend dan beliau suka nanya, oh ayah kampus ya? Kampus. Jadi dia sudah memahami hal itu. Dan memang saya angkatan 2019 di semester ketiga ini ada musibah nasional kan, yaitu pandemi COVID-19. Dan proses belajar pun lebih banyak daring. Nah, di proses itu alhamdulillah intensitas saya banyak ada di rumah juga. Jadi keluarga ya kerjaan banyak di rumah karena sistem via Zoom gitu kan. Lalu saya juga pekerjaan bisa melalui daring, kuliah juga daring gitu kan. Dan ini proses bertahap, dan hingga di 2021 kita sudah menghadapi fase new normal, dan kuliahan sudah tatap muka, dan level PPKM di Banten sudah level turun ya, levelnya jadi level 2. Dan ini banyak sekali tatap muka, sehingga dengan memberikan kesempatan kita untuk membagi waktu ini dengan manajemen mengatur waktu ini,
itu salah satu strategi dalam mengatur manajemen tadi antara pekerjaan, keluarga, dan pendidikan. Itu Bu. Biasa Bung Yos ya, artinya semua bisa terarah ya. Ya, Bung. Ya mudah-mudahan harapan kita Bung Yos selalu sukses, Amin. selalu sehat, kedepannya bisa menginspirasi ya. Pertama artinya untuk kita. Ya mungkin ini terakhir Bung Yos nih, Ya, biar kita lebih santai ya. Saya juga ikut berbangga mengucapkan selamat kepada Bung Yos ya. Pol Atas dulu dong. predikatnya dong. Oke, siap. Nah, mungkin ada pesan atau pesan yang bisa sampaikan untuk generasi muda agar bisa mengejar cita-cita yang jauh lebih tinggi. Silakan. Ya, tentunya pesan saya bagi generasi pemuda, jangan menyia-nyiakan proses kehidupan selama kita masih hidup dan bernapas. Maka semangat dan motivasi untuk terus belajar itu harus diutamakan. Dan juga saya berharap ketika ada pemuda generasi baik di kampung yang ingin melanjutkan, ada kemauan, pasti di sana ada jalan. Ya, Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Jalan menuju kesuksesan di dalam ilmu pendidikan. Dan harus kita yakini bahwa dengan salah satu menempuh proses pendidikan itu salah satu jalan untuk memutus mata rantai kemiskinan. Jadi mari kita tingkatkan indeks pembangunan manusia Ya. melalui pendidikan yang lebih baik lagi, terutama di Kabupaten Lebak, khususnya di Lebak Selatan dan umumnya di Provinsi Banten. Itu Bung. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Dengan Ibu siapa? Ibu Agnes. Oke Bu Agnes, alhamdulillah ya hari ini udah selesai presidium ya. Iya, Apa kesan-kesan Ibu tentang perkuliahan? Boleh untuk diceritakan latar belakangnya untuk pendidikan dan latar belakang perkuliahan. saya kebetulan juga lulusan administrasi publik juga, S1-nya di Untir juga. Jadi saya meneruskan S2 ini karena ingin memperdalam ilmu administrasi publik dan juga saya bercita-cita untuk menjadi dosen. Kesan saya selama berkuliah di Pasca Sarjana Administrasi Publik Untirta ini sangat banyak pengalaman yang saya dapatkan, juga teman-teman yang saya dapatkan juga dari beragam latar belakang ya. Jadi bukan hanya dari, kalau pas S1 kan rata-rata dari anak SMA terus masuk S1. Kalau misalnya sekarang itu banyak dari anggota dewan, bahkan ada juga yang dari pegawai negeri dan yang lain-lain. Jadi itu sangat memperluas pergaulan saya. Jadi, Ada pesan dan pesan untuk generasi muda agar bisa mencapai pesan saya sih untuk generasi muda jangan menyerah, terus mencapai cita-cita dengan cara-cara yang mungkin banyak ya. Mungkin ada teman-teman juga yang bisa melakukan cara-cara yang lain. Kalau saya sendiri sih dengan cara berkuliah sampai S2 ini ya, ya pesannya sih itu aja untuk teman-teman, jangan cepat menyerah mencapai cita-cita. Karena memang sulit, tapi bukannya tidak mungkin untuk menjalani. Oke, terima kasih Bu ya. Iya, sama-sama. Selamat siang Pak. Selamat siang, Kang. Dengan Pak siapa? Asep Hidayat, Kang. Dengan Pak Asep Hidayat. Oke, Pak Asep Hidayat, pada hari ini, kesempatan hari ini kita dari channel Ngopi Bareng Bios ingin berbincang-bincang dan mewawancarai terkait dengan pendidikan ya Pak ya. Nah, untuk pertama kali ada bahasa tak kenal maka tak dekat ya Pak ya. Nah, bisa diceritakan Pak tentang riwayat pribadi Bapak? Secara singkat aja, Kang. Saya kuliah di S2 di Untirta, jurusan Legislatif Publik, dan saat ini sih kerja di instansi pemerintah di pusat. Oke, untuk pertanyaan kedua nih Pak Asep, kenapa Pak Asep mengambil kuliah di Untirta tuh Pak? Bisa diceritakan Pak? Oh iya, begini Kang, untuk mengapa saya mengambil kuliah di Untirta, pertama dasar pemikiran saya adalah Untirta kan universitas terbesar di Banten. Sementara saya juga
kecil dan besar juga di Tangerang, Banten, dan ada rasa bangga ya untuk masuk Untirta. Dibandingkan memang sih rekan-rekan lain menginginkannya di universitas lain gitu di luar Banten, tapi saya sangat bangga dengan Untirta. Di samping itu juga dosen-dosennya juga saya pikir tidak kalah baik dengan universitas ternama lain. Begitu Pak. Oke, yang ketiga Pak, mudah-mudahan Bapak selalu sukses ya, Oh, mudah-mudahan ke iya. depannya. Nah, untuk yang ketiga, kesan dan pesan nih untuk pemuda lah, terutama pemuda yang ingin berkarya atau ingin melakukan jejak seperti Bapak, kesan dan pesannya seperti apa? Baik, jadi Kang untuk pesan dan pesan juga terhadap mungkin junior-junior saya di kampus ataupun rekan-rekan lain yang yang menempuh pendidikan S1-nya lagi sedang mendirikan S1, ya saya harapkan bisa berpartisipasi untuk masuk ke Untirta. Karena di Untirta juga universitas sangat baik gitu. Sementara juga untuk hal lain bagi yang rekan-rekan yang saat ini sedang menempuh S2 supaya selesai ya tetap semangat. Dan juga kita setelah lulus kita membangun Banten supaya lebih baik lagi di masa Amin, depan. amin, amin. Terima kasih Pak ya, Siap, sukses selalu Kang. Pak Asep. Siap, terima Mudah-mudahan kasih. nanti ke depannya kita selalu bersilaturahmi dan Siap, doa dan Pak. harapan selalu sukses. Oke, terima Oh, kasih Pak. amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di program Bos. Tema keempat ini Bu, tema tentang pendidikan. Tadi Oke. kan kita sudah menyaksikan bahwa di yudisium ini semua orang pada berbahagia Bu. Iya, alhamdulillah. Bahagia karena sudah ditentukan lulus dan memperoleh gelar Magister Administrasi Publik. Iya, Nah, dan tentunya saya sangat bangga sama Ibu mengapresiasi bahwa di kepemimpinan Ibu selaku Ketua Prodi MAP banyak sekali nih MAP ini menjadi salah satu jurusan terfavorit gitu alhamdulillah. di Ya. kalangan para mahasiswa sarjana. Mm, Nah, namun bagaimana sih Bu caranya agar nih sarjana-sarjana muda yang baru lulus ingin masuk lagi ke perguruan tinggi ngambil jurusan MAP itu Oh, gimana itu Bu kiat khususnya? iya, ya baik. Ini pertanyaan sekaligus sanjungan Ya. ya sebetulnya ya. Ya karena ini adalah hari yang Berbahagia. berbahagia gitu ya. Jadi saya juga ingin menyampaikan yang bahagia-bahagia ya. Harus. Nah baik, selama ini strategi apa gitu ya, strategi apa yang harus dilakukan ya untuk kemudian memberikan motivasi ya dan pendorong para lulusan sarjana gitu kan ya untuk kemudian melakukan studi lanjut ke prodi Magister Administrasi Publik. Ya sebagaimana yang sudah pernah dilakukan ya, memang perlu banyak pendekatan-pendekatan ya, baik pendekatan secara formal ya maupun pendekatan secara informal. Nah, kalau melihat dari analisis SWOT gitu ya, ya strength, weakness, opportunity dan threat. Nah, ini kita harus melihat juga faktor dari kekuatan si institusi itu dulu gitu. Jadi pasca sarjana ini punya kekuatan apa gitu kan yang kemudian bisa kita promosikan ya untuk tadi menarik para pengguna ya, usernya kan S1 nih, user S1 untuk bisa masuk ke prodi MAP. Nah, saya melihat bahwa prodi MAP itu kan tidak banyak ya di Banten nih. Ya tidak banyak, dan perguruan tinggi negeri tentunya itu adalah menjadi kekuatannya yang mau tidak mau harus diakui kan oleh lulusan dari perguruan tinggi baik negeri maupun swasta gitu kan untuk memilih kemudian mau lanjut di pasca sarjana khususnya prodi MAP. Nah, kita sekitar 2000 sejak kapan ya, saya agak lupa ya. Mungkin sekitar 2015
tahun kebelakang, saya agak lupa ya, 2007 mungkin ya. 2007-an. Nah, 2007-an itu sudah banyak berganti ketua prodi, dan memang harus dimulai dari tadi ya, dari visi misi Untirta, kemudian merujuk pada visi misi fase dan visi misi prodi. Dan kita juga harus bisa membuktikan ya kepada publik bahwa lulusan dari program studi MAP yang sudah terlahir sebelumnya gitu ya, mereka bisa eksis ya di berbagai organisasi, baik organisasi private maupun organisasi pemerintah. Nah, itu juga menjadi salah satu supporting manakala kita melakukan promosi, baik istilahnya jemput bola ya maupun melalui media, kita memberikan testimoni bahwa lulusan kita itu sudah ada di mana saja gitu, dan tentunya juga dengan prestasi yang membanggakan gitu ya. Jadi bagian dari kekuatan kita, pertama perguruan tinggi negeri masih jarang gitu kan, kemudian kita juga punya kurikulum yang katakanlah sesuai dengan kebutuhan user, dan alhamdulillahnya lulusan kita itu juga banyak berkecimpung ya di berbagai organisasi private maupun tentunya pemerintah. Nah, ini menarik nih, berbicara kebutuhan, Bu. Tadi kita ketahui bahwa semua hal di dalam kehidupan bermasyarakat semua berkaitan dengan kebijakan. Iya. Mulai dari pertanian, kesehatan, bahkan perekonomian dan sebagainya. Nah, dan kita juga ketahui bahwa banyak sekali pejabat negara yang tertarik ini mempelajari ilmu baru tentang administrasi publik. Dan ada salah satu petinggi negara dari legislator kita tadi, Pak Andresoni, masuk dari bagian mahasiswa MAP, gitu kan, magister administrasi publik. Berarti dia sangat butuh dong, Bu. Ketika ingin dia menambah keilmuan tentang kebijakan administrasi publik ini, dia sangat butuh. Dan menurut Ibu, korelasi yang tepat antara kebutuhan keilmuan di MAP ini dengan bermasyarakat itu seperti apa sih, Bu? Oke. Ya baik, sebetulnya kalau bicara mengenai administrasi publik bukan ilmu baru ya. Ini kan sudah lama. Jadi perkembangan ilmu administrasi publik itu sudah bisa kita lihat ya dari ini jadi ke teori nih ya, jadi ke teori nih. Jadi ke teori nih Nicholas Henry ya, ada pendapat dari Nicholas Henry yang dia membagi paradigma itu ke dalam 5 tahapan gitu kan ya. Itu ada dikotomi politik dan administrasi, kemudian ya prinsip-prinsip administrasi, administrasi negara sebagai ilmu politik, kemudian administrasi negara sebagai ilmu administrasi, dan administrasi negara sebagai ilmu administrasi. Nah, kita yang berkaitan politiknya saja, Bu. Oke ya. Nah, kalau bagaimana mengkaitkan administrasi negara gitu kan dengan ilmu politik, ya kan bahwa sesungguhnya kebijakan-kebijakan publik di negara ini itu lahir dari proses politik kan, ya dimana digodok di lembaga legislatif, kemudian kan disahkan dengan persetujuan legislatif dan juga eksekutif. Nah, di sini butuh orang-orang yang memang memahami bagaimana membuat sebuah kebijakan yang baik ya, mulai dari memformulasikan kebijakan, bagaimana mengimplementasikannya, dan bagaimana kemudian mengevaluasinya. Nah, saya pikir Pak Andra itu cerdas gitu ya. Kenapa memilih prodi Magister AP? Iya, ilmu ini ya. Karena beliau juga tahu gitu bahwa tantangan ke depan itu lebih berat gitu ya. Jadi perlu juga kan memahami bagaimana bagaimana memastikan ya bahwa kebijakan yang dikeluarkan itu, yang disahkan itu memang betul-betul berangkat dari kebutuhan masyarakat gitu. Jadi saya juga acung jempol ya pada ketua DPRD yang mau bergabung gitu kan di seharusnya kita. Masyarakat biasa juga harus ya, Bu. Iya, dan bukan cuman tentunya bukan cuman legislator dong gitu ya. Karena konsentrasi kebijakan publik itu hanya salah satu bagiannya aja dari khususan pada prodi MAP, tapi ada juga khususan yang lain dari sisi manajemen publik ya, keuangan publik, kemudian administrasi pembangunan. Ya, ada juga kita punya studi desa dan pesisir. Nah, itu kan bisa punya cakupan yang lebih luas, dan saya pikir masyarakat umum itu sangat butuh lah. Terakhir, ya. Bu,
tantangan bagi para mahasiswa yang sudah di Yudisium ini ke depan, pandangan dan arahan dari Ibu seperti apa sih? Ke depan apa yang harus ide dan gagasan yang diberikan Iya. kepada Bu? Iya. Baik. Ya ini kan salah satu proses aja ya. Bagaimana seseorang itu ya, termasuk nih Yosa ini bimbingan saya ya ini ya. Nah Yosa ini lulusan terbaik dan lulus itu cepat ya, tepat waktu. Jadi kalau hari ini Yosa menjadi lulusan terbaik sebenarnya bukan proses yang tiba-tiba ada gitu kan. Ya tentunya kan ini juga dimulai dari niat yang pertama ya, karena kan innamal a'malu binniat. Ya niat dulu baru kemudian kita ikuti prosesnya sebagaimana seharusnya gitu ya. Dulu S1-nya di IPB. Nah ya tantangannya ya jangan berhenti sampai jadi MAP ya, jadi apa lulus jadi apa mendapatkan gelar magister administrasi publik, tapi bagaimana kemudian kontribusi ilmu yang diperoleh baik itu fakta-fakta teoritiknya ya, aspek teoritik maupun empiriknya itu bisa kemudian menjadi bahan masukan ya, maupun apa ya menjadi pekerjaan rumah lah ya bagi para lulusan juga sebagai agent of change untuk bagaimana memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Provinsi Banten ya pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Dan keterampilan Yosa ini sebenarnya bukan cuman keterampilan konseptual gitu ya, tapi juga bagaimana kemudian apa konsep-konsep yang diperoleh itu bisa relevan ya, bisa relevan di kebutuhan masyarakat. Ya bisa relevan dengan aplikasi pada kebutuhan di masyarakat. Ya bagaimana kemampuan Yosa dalam komunikasi publik, itu kan bikin konten ini bagian dari itu ya. Bagian dari. Iya, bagian daripada komunikasi publik, dan kita punya tugas untuk tadi ya sosialisasi berbagai program pemerintah ya supaya tadi tepat sasaran itu kan ya, memiliki manfaat dan juga untuk kesejahteraan masyarakat banyak. Terima kasih Bu. Ya. Pesan moral yang sangat berarti bagi kita para lulusan Iya. agar terus berkontribusi terhadap negara. Iya. Ya selamat ya buat Miryosa Albantani. Panggilan artisnya Yosa. Ini saya pembimbingnya, jadi saya punya hari ini tuh kebahagiaannya tersendiri karena mengikuti perjalanannya dari awal ya. Di awal dia sudah PDKT sering banget nih ngajak-ngajak diskusi ya. Oke, terima kasih. Pesan dan moral untuk generasi muda khususnya agar lebih bersemangat lagi, bisa berkarya dan bisa mencapai ke jenjang yang lebih tinggi. Nah itu aja mungkin kesempatan hari ini. Terus ikuti kita di channel Ngopi Bareng Bung Yos. Terima kasih. Selamat.